Oke, selamat sore ibu-ibu dan bapak-bapak semua. Selamat sore, Pak. Masih semangat ibu-ibu, bapak-bapak? Masih. Oke, terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu yang masih bertahan sampai saat ini. Yang pada kesempatan ini kita akan memulai dengan langkah yang keempat, yaitu orang tua yang baik, penuh kasih sayang, dan tidak melakukan kekerasan. Jadi sebelum kita melanjut dengan kegiatan atau langkah keempat ini, apakah bapak dan ibu-ibu masih ingat tentang materi atau penyampaian pada langkah-langkah sebelumnya? Masih, Bapak. Ya. Masih ingat. Masih. Kalau begitu, saya minta Bapak Inosensius bisa menyampaikan apa yang Bapak masih ingat berkaitan dengan materi yang barusan kita lewat tadi. Bapak Ino, saya persilakan. Terima kasih Pak sudah memberikan kesempatan buat saya terkait dengan materi yang sudah kita dengarkan bersama. Salah satunya, sebagai orang tua yang baik, kita harus selalu berpikir positif. Amin. Terima kasih Pak. Saya kembali. Oke, baik. Terima kasih Bapak Inosensius yang sudah menyampaikan berkaitan dengan kegiatan atau langkah yang barusan kita lewat tadi. Mari kita beri tepuk tangan untuk Bapak Inosensius. Oke, selanjutnya Bapak dan Ibu KPM sekalian, kita diminta untuk membuka buku pintar mengasuh anak. Sudah lihat semua Bapak-bapak Ibu-ibu? Sudah Ya. Pak. Mungkin saya beri kesempatan untuk Ibu Olive untuk membaca cerita 1A di buku pintar. Ibu Olive silakan. Nanti bergantian dengan Bapak Fasto. Siap Pak. Siap. Baik. Ibu Lili yang sadar telah berlaku kasar kepada anaknya. Duh, bagaimana ini ya? Sudah tanggal segini, ibu belum juga punya uang. Bapak belum diberi upah oleh mandor. Mana kebutuhan keluarga banyak sekali. Buat makan, bayar listrik, buku sekolah Agus dan Dewi, susu buat Ita. Sepertinya ibu masih marah padaku. Dari tadi diam saja. Tidak bicara sepatah kata pun padaku. Aku ini memang anak nakal. Ibu pasti tidak suka padaku. Tapi aku juga kan tidak suka didiamkan begini. Agus kenapa diam saja dari tadi? Dia kelihatannya sedih. Kenapa ya dia? Atau jangan-jangan ibu yang salah? Ibu terlalu keras pada dia barangkali. Apa mungkin ibu sudah salah dalam memperlakukan dia? Baiklah kalau begitu, lain kali ibu harus lebih sabar. Tidak boleh terlalu sering marah pada anak-anak. Sudah Pak Iksan, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Ibu Olive dan Bapak Fasto yang sudah membaca cerita 1A. Jadi, Bapak-bapak, Ibu-ibu semua, apakah sudah mengerti tentang cerita 1A tadi? Sudah, Pak. Baik. Bagaimana perasaan Agus? Untuk Bapak Faston bisa menjawab bagaimana perasaan Agus setelah kita mendengarkan cerita tadi, bagaimana perasaan Agus? Ya, perasaan Agus menjadi sedih karena ibu masih marah padanya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Faston. Kita tepuk tangan dulu buat Bapak Faston. Oke, yang kedua untuk Ibu Nani, bagaimana perasaan Ibu Lili di bagian awal cerita tadi? Ibu Lili kebingungan karena sudah tanggal tua tetapi belum mendapatkan uang dari suami.
sedangkan kebutuhan rumah tangga banyak sekali. Itu saja, Pak. Baik, terima kasih Ibu Nani yang sudah menjawab pertanyaan ini. Sekali lagi mari kita beri tepuk tangan untuk Ibu Nani. Jadi mari kita lanjut. Di pertanyaan ketiga untuk Bapak Inosensius, bagaimana dengan hubungan antara Ibu Lili dan Agus setelah mendengar cerita tadi? Jadi baik, selanjutnya pertanyaan selanjutnya untuk Bapak Inosensius, bagaimana hubungan antara Ibu Lili dengan Agus setelah kita mendengar cerita tadi? Terima kasih Pak. Hubungan antara Ibu Lili dan Bu Agus, perasaan sebagai suami istri merasa, ya mereka merasa kebingungan Pak, karena melihat sikap keduanya merasa diam saja. Terima kasih Bapak Inosensius yang sudah menjawab pertanyaan ini. Selanjutnya untuk Ibu Uliva, mengapa bisa terjadi demikian? Sesuai dengan cerita yang sudah kita dengarkan bersama tadi, Ibu Olivia, mengapa bisa terjadi demikian? Karena mereka dua sama-sama kebingungan. Agus merasa bahwa ibunya sedang marah, Ibu Lili sedang marah kepada anaknya, kepada dia. Tetapi dia diam saja. Ibu Lili juga merasa bahwa dia sudah berlaku kasar terhadap anaknya. Tapi begitu sebaliknya, Ibu Lili pun hanya diam saja. Mereka dua tidak saling mengemukakan apa yang mereka rasakan. Terima kasih. Kembalikan Pak Iksan. Oke, terima kasih Ibu Olive yang sudah menjawabkan pertanyaan. Mari kita tepuk tangan untuk kita semua yang mana sudah memberikan jawaban dengan sesuai dengan pertanyaan tadi. Selanjutnya, sesuai dengan cerita di atas tadi, menyimpulkan permasalahan ekonomi keluarga tanpa sadar membuat orang tua bertindak kasar dan sering marah pada anak sehingga menjadi keluarga tidak berbahagia. Yang kedua, orang tua perlu menyadari bahwa semua hal yang dilakukan sebagai orang tua akan mempengaruhi anaknya. Jadi baik, bapak-bapak, ibu-ibu peserta semua, selanjutnya kita akan melihat perubahan sikap Ibu Lili yang memberikan pengaruh kepada anaknya. Bapak-bapak, ibu-ibu diminta untuk bisa membuka buku pintar mengasuh anak cerita 1B. Tunggu sebentar ya, Pak. Kami buka dulu. Ya, Bu, silakan. Sudah Pak Iksan, Sudah bisa lihat semua? Sudah. Oke. Saya bisa minta Bapak Pastor Lengga bisa membacakan cerita itu. Ibu Lili memasak. Agus dan Ita memperebutkan sendok. Tangan Agus tidak sengaja mengenai gelas, sehingga gelas terjatuh dan air tumpah. Bu Lili kaget dan kesal. Ibu Lili teringat bahwa ia berjanji untuk lebih sabar menghadapi anak-anaknya. Kaget ya nak? Tidak apa-apa. Kan Agus dan Ita tidak sengaja. Yuk kita bersihkan sama-sama. Tolong ambilkan kain, lap. Berikan pada Kak Agus. Terima kasih Ita. Yuk Agus kita bersihkan sama-sama. Terima kasih. Saya kembalikan. Terima kasih Bapak Pastor yang sudah membacakan cerita 1B. Setelah kita mendengarkan sama-sama cerita 1B, ada beberapa pertanyaan yang perlu bapak-bapak, ibu-ibu ketahui bersama. Yang pertama, untuk Bapak Inosensius Kiri, perubahan sikap apa yang terjadi, yang ditunjukkan oleh Ibu Lili setelah kita mendengarkan cerita tadi?
sikap yang dialami oleh Ibu Lili menjadi sabar dan menganggap itu merupakan suatu masalah dalam rumah tangga, sehingga masalah itu tidak disampaikan secara langsung terhadap anak-anak, sehingga rahasia keluarga itu tidak diketahui oleh anak-anak. Oke, baik, terima kasih Bapak Ino yang sudah menjawab pertanyaan ini. Yang berikut untuk Ibu Oliva, Ya, Pak Iksan. bagaimana perasaan anak-anak dengan perubahan sikap Ibu Lili tersebut? Setelah kita mendengarkan cerita tadi, bagaimana perasaan anak-anak dengan perubahan sikap Ibu Lili? Silakan Ibu Lili. Baik. Ita dan Agus merasa senang. Padahal mereka sudah menjatuhkan gelasnya dan pecah. Sudah itu, Pak. Oke, terima kasih Ibu Olive yang sudah menjawab. Sekali lagi kita minta untuk memberikan tepuk tangan untuk Ibu Olive dan Bapak Innocentius. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua, setelah kita mendengarkan, memahami cerita dan menjawab beberapa pertanyaan di cerita 1B tadi, kesimpulan Ibu Lili telah berusaha untuk lebih sabar, tidak cepat marah, dan menunjukkan kasih sayang pada anak-anaknya. Pada bagian akhir cerita, terlihat bahwa perubahan sikap Ibu Lili tersebut terdampak baik bagi anak-anaknya. Agus dan Ita bersedia mengikuti ajakan Ibu Lili membersihkan air yang tumpah. Kesimpulannya, menjadi orang tua yang baik tidak ditentukan oleh berapa banyak jumlah uang atau harta yang kita miliki. Meskipun kehidupan ekonomi sulit, kita tetap bisa menjadi orang tua yang baik dengan belajar mengendalikan emosi. Jadi, menjadi orang tua yang lebih baik adalah dengan selalu bersikap, berperilaku, dan bertutur kata dengan penuh kasih sayang terhadap keluarga atau anaknya. Jadi, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita di langkah 4 ini, saya berharap kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, setelah kita pulang dari tempat ini, agar bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bisa menerapkan apa yang kita sudah bicarakan, yang sudah kita pelajari bersama di kesempatan ini, agar kita bisa menyampaikan, melakukan dengan pasangan hidup kita di dalam keluarga atau bersama dengan tetangga-tetangga kita di sekitarnya. Terima kasih. Selamat sore.